Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya atas waktu datang bersedia ya untuk memenuhi panggilan kelompok kita. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Fadul, kamu bikin doa Fadul. Sebelum belajar melakukan doa untuk agama yang masing-masing berdoa. Doa selesai. Dan dalam konseling kelompok ini ya suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor ataupun beberapa konselor dengan sekelompok klien. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Nah, kalian tahu sendiri ya dalam permasalahan konseling kelompok kita ini, yaitu penerapan layanan konseling kelompok untuk mengurangi sikap egosentris siswa. Dan tujuan konseling kelompok itu tadi sendiri ya agar siswa itu bisa terbantu dan menemukan titik nantinya dari permasalahan yang kalian hadapi, seperti mengurangi egosentris yang kalian miliki ya. Nah, kalian tidak perlu itu ya, tidak perlu takut ataupun tidak perlu ragu untuk mengungkapkan ataupun mengatakan setiap masalah yang kalian miliki. Karena di dalam konseling kelompok itu dia ada asasnya ya, yaitu asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini bahwa di antara kita dalam satu kelompok ini, antara klien dengan konselor, yaitu ibu yang sebagai konselornya ya. Di situ ada asas kerahasiaannya bahwa permasalahan kalian itu hanya kita berlima ini yang tahu ya, tanpa harus untuk diceritakan ke orang lain. Itulah maksudnya rahasia ya. Jadi kalian tidak perlu takut ataupun tidak perlu ragu untuk mengungkapkan masalah kalian. Yang keduanya itu asas keterbukaan, di mana kalian itu harus terbuka, mengungkapkan semua yang menjadi permasalahan yang ada di dalam diri kalian selama ini. Sukarela, nah dengan sukarela sekali ya, kalian itu bercerita dengan ibu tentang permasalahan kalian tanpa ada paksaan, tanpa harus ibu memaksa kalian ya, sesuai dengan hati nurani kalian. Itu asas kesukarelaan, asas kenormatifan itu, dan dia itu memperhatikan norma-norma yang berlaku ya, ada aturannya, tidak sembarangan kita ini melaksanakan konseling kelompok. Terus asas kegiatannya, nah kegiatannya ini, tujuan kita ini yaitu tadi mencari jalan keluarnya ataupun solusi dari permasalahan yang kalian hadapi, itu ya. Nah sekarang ibu minta kalian itu memperkenalkan diri kalian, dari kelas berapa, siapa namanya, itu ya. Kenalkan, nama saya Aditya Bagasa Putra, saya dari kelas A. Oh, kelas 9A. Kenalkan, saya Fadul Syahudi, saya dari kelas 9A. Kenalkan, nama saya Robi Vanilla, saya dari kelas 9B. Kenalkan, nama saya Leo Agustin, saya dari kelas 9C. Ya, jadi waktu kita ya, kalau bisa ya, waktu kita ini paling lama itu 30 menit ya, itu udah paling lama ya.
Mudahan kita selesainya 20 menit ataupun bahkan 15 menit ya waktunya ya. Sepakat ya, setuju ya? Ya. Nah, kita mau permainan apa nih sebelum kita mulai biar suasana kita ini apa? Nggak kaku, maksudnya kita santai gitu. Gimana? Betul lah. Ya coba. Permainan apa yang biasanya yang kalian suka tuh? Gimana permainannya? Main game dulu. Terserah ibu lah. Nah, permainan apa ya? Ayo kamu nyanyi. Nah, coba. Hah? Langsung ya kan? Langsung enggak Bu. Iyalah kalau seperti itu ya. Ya, jadi sudah ibu sampaikan tadi ya bahwa konseling kelompok itu tadi kita itu mengatasi dan untuk menemukan hasil solusi dari permasalahan yang kalian hadapi ya. Nah, sekarang ibu minta kalian itu mengungkapkan masalah yang kalian rasakan. Apa alasannya kok kalian itu bisa memiliki sifat egosentris? Coba dimulai dari Bagas. Kurang dapat kasih sayang. Nah, kurang mendapat kasih Sayang. sayang. Terus apa lagi? Iri bu sama kakak. Iri. Ngapa kok bisa iri? Dia dapat kasih sayang lebih lah. Oh, seperti itu ya. Ya. Sip lah. Terus setelah kamu itu iri dan kurang mendapat kasih sayang itu apa yang ada yang kamu rasakan? Benci bu. Benci, marah gitu lah ya. Emosional. Nah. Terus Faldo? Sedih Bu. Hah? Sedih. Iri sama siapa? Abang. Abang. Kok bisa? Apa ya? Masa nggak tahu masalahnya sendiri? Dia dapat uang jajan Bu. Uang jajan apa deh? Dapat uang jajan dan enggak. Kok bisa seperti itu? Katanya SMA pulang lebih lama katanya Bu. Oh, berarti uang jajan abang itu lebih banyak Nah, ketimbang uang betul. jajan kamu ya? Ya Bu. Bagus ya. Nah kamu, Robi? Hah? Ini dengan abang saya, Bu. Iri. Ya. Ngapa ya dengan abangmu? Abang saya suka dibelikan barang yang bagus-bagus, Bu. Ya apa? Contohnya. Contohnya HP lah, Bu. Ya. Punya lalu nak dibeli kah? Cuma saya punya yang jelek. Tapi yang Oh, jadi kamu tuh pengen mendapat yang seperti abangmu ya? Ya. Oh, berarti sehingga dengan begitu kamu luahkan di sekolah ya? Ya. Karena ibu kan mendapat laporan ini juga ya dari guru mata pelajaran dan wali kelas kalian itu kalau kalian itu suka mengganggu teman kalian waktu belajar kan, suka ribut di dalam kelas. Dan seperti ya ibu ketahui kemarin ya si Leo Agustin itu dia ada kepala sekolahnya dia berani bermain HP di depan kepala sekolah, apalagi dengan ibu yang baru dulu di bawah kepala sekolah kan ibunya takutnya ya. Sekarang kamu lagi angkatnya misalnya kan ibu adalah dari kepala sekolah kan, dengan kepala sekolah yang ibaratnya ada kepala sekolah ya kamu pun masih nggak bisa menghargainya. Coba kalau kamu tuh misalnya kok bisa egosentris itu seperti apa yang kamu rasakan? Abang bahkan adik kalian saja kalian bisa iri, bisa sakit hati kan, bisa dendam, apalagi dengan orang lain yang istilahnya tidak memiliki
sayangnya. Misalnya kalau kita berpikir kan seperti ini ya, wah dengan abang saya ataupun. Nah terkadang orang yang punya sikap egosentris ini dia sangat rakus karena dia itu memiliki sikap yang ingin menang sendiri segala-galanya. Misalnya lihat orang itu misalnya minta dibeli seperti si Robi Pandila tadi kan ya, abangnya memiliki HP yang lebih bagus daripada dia kan, dia itu nggak mau kalah saing tuh. Abang saya aja bisa dibelikan HP sebagus itu, kenapa saya tidak bisa? Nah biasanya kadang kalian itu tidak bisa mengontrol diri sendiri, akhirnya menghalalkan segala cara. Makanya banyak ya kejadian yang dia itu tidak mampu untuk memiliki sesuatu. Di situ letaknya kadang dia itu tidak bisa mengontrolkan dirinya. Akhirnya dia itu menganggap orang lain itu kamu tuh di bawah saya. Jadi orang lain itu ibaratnya hanya suruhannya. Apa-apa minta ini, apa-apa disuruh orang gitu kan. Ibaratnya kita itu mengatur ataupun merintahkan orang. Ya. Jadi itu tidak bagus ya, sikap yang seperti itu ya. Nah, yang paling berbahayanya lagi ya, kalau egosentris ini dampaknya itu mengganggu kerukunan, persatuan dan kesatuan. Nah, akibat dari dampak dari sikap egois kita tadi, kita itu bisa mengganggu kerukunan seperti kalian di lingkungan keluarga tadi kan ya. Akhirnya hubungan antara kamu dengan kakakmu kan tidak baik kan. Terus hubungan kamu dengan abangmu tidak baik. Nah jadi itulah dampaknya. Makanya ya jadi sikap egois itu harus kita pikirkan apa sih akibatnya jika saya itu egois seperti itu ya. Nah bagaimana cara itunya ya, cara menghadapinya ya. Kita menghadapi sikap egois itu. Kalau menurut Bagas itu bagaimana Bagas? Cara kamu menghadapi atau menurut pendapat kamu solusinya supaya sikap egois kamu itu bisa dihilangkan. Kalau menurut kamu itu seperti apa cara? Bisa makan loh. Hah? Saya sama kakak saya bisa makan itu. Bisa makan. Kalau maksud kamu itu orang tuamu itu harus adil dalam segala hal. Misalnya disamakan dengan kakakmu kasih sayangnya. Bagus ya, itu menurut pendapat Bagas. Kalau menurut Fazul sama Bu. jadi punya abang, misalnya abangmu jajannya 20, punya kamu harus 20. Berarti kamu itu harus kasih tahu dengan orang tuamu itu supaya adil dalam segala hal. Kalau kamu Diam ya Bu. diam. Gimana mau selesai solusinya kalau diam? Ya kalau nggak dibelikan ya udah biasa aja. Biasa aja. Tapi kamu nggak dengar nggak? Ya ada sedikit bilang. Nggak boleh lah kalau seperti itu. Masa kamu biarkan saja ataupun kamu diamkan, tapi kamu punya rasa dendam, sakit hati atau benci, nggak boleh lah masa dengan abang seperti itu. Nah jadi menurut kamu gimana solusinya? Ya dibelikan sama aja. Diberikan sama juga. Nah, baiknya kamu omongkan dengan orang tuamu apa yang dilakukan orang tuamu selama ini itu mungkin menurut kamu itu salah. Nggak ada salahnya ya kalau kita sebagai anak itu bersikap terbuka dengan orang tua, malah lebih bagus. Misalnya terasa lain, kita ngomongnya ya ibaratnya ngomongnya itu bagaimana bahasa kita, kata-kata kita yang tidak menyinggung hati orang tua kita. Misalnya, Oma, Pak, kenapa ya kok saya ini merasakan selama ini kalau bapak itu sama mama itu
kan ibu terasa kurang kasih sayang dari mama dengan bapak, kurang dapat perhatian gitu. Sementara saya ini kan ingin juga seperti abang yang ingin merasa lebih gitu ya. Apa sih salah saya? Nah, kan gitu kita. Kalau kita udah terbiasa terbuka dengan orang tua, maka hubungan keakraban antara kita keluarga itu akan semakin baik. Ini bagaimana misalnya kalian itu bisa terbuka sama ibu lah, ibu yang guru bimbingan konseling di sekolah ini kan. Nah, sama orang tua kalian saja yang udah mengandung, melahirkan, membesarkan kalian sampai kalian udah SMP kelas 9 kan. Tahun depan kalian udah SMA. Apalagi dengan ibu yang istilahnya hanya guru bimbingan konseling. Kita harus biasakan bersikap terbuka dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Yang penting sikap terbuka yang seperti apa yang kita lakukan. Jangan misalnya yang terlalu pribadi pun kita menceritakan ke orang lain ataupun menjelekkan orang lain. Nah, itu yang gak bagus. Sampai aib-aib pribadi keluarga orang tua kita pun kita ceritakan ke orang lain, itu tidak bagus. Nah, kalau kalian menceritakan apa yang kalian rasakan selama ini daripada kalian pendam, kalian diam-diam, kan lalu solusinya tuh tidak bisa kita temukan. Tapi dengan kalian itu bisa terbuka dengan orang tua kalian, kan ibu rasa masalah kalian itu bisa diatasi. Ibu pun selalu siap untuk mendengarkan curhatan kalian ya. Nah, kalau kamu ya Agustin, solusinya kan? Jadi solusinya itu kalian itu pengen agar orang tua kalian itu bersikap adil, tidak berpihak ya, ataupun tidak pilih kasih, sehingga kalian itu bisa mendapatkan kasih sayang yang cukup, tidak kurang gitu ya. Karena akibat dari kalian yang punya sifat seperti itu tuh timbul egosentris kalian sampai dari lingkungan keluarga, lalu kalian bawa di lingkungan sekolah. Itu tadi kalian melampiaskan rasa emosi kalian, amarah kalian dengan orang lain, dengan teman kalian di kelas kan. Tapi kalau misalnya kalian itu bisa untuk terbuka dengan orang tua kalian, ibu rasa masalah kalian itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya, egosentris ini dapat segera dihilangkan dengan cara kita itu meningkatkan penerimaan diri kita dan rasa aman kita. Jadi kita itu harus menerima keadaan diri kita. Apapun keadaan, apapun perlakuan, misalnya mungkin itu hanya pemikiran dari kalian ataupun saya ini merasakan kalau orang tua saya ini dikasih sama kakak saya, sama abang saya. Sementara dengan saya mereka tidak sayang. Nah, mungkin itu hanya sebagian dari pemikiran kalian. Padahal sebetulnya orang tua kalian itu tidak punya pemikiran yang seperti itu tadi. Nah, biasa kita kan suka meraba-raba menurut pendapat kita sendiri tadi kan. Nah, jadi itulah, jadi kalian itu harus bagaimana menerima keadaan diri kalian supaya kalian itu bisa aman gitu kan hidupnya, nggak punya masalah. Udahlah, mungkin itu masalah sepele yang tidak perlu dibesar-besarkan, nah itu kan. Dan kita itu harus selalu berpikiran positif ya, berpikiran positif, dan kita harus merasa bahwa orang tua kalian
meluapkan perasaan kalian. Apa sih masalah yang kalian hadapi? Kenapa kok kalian itu bisa memiliki sikap egosentris? Nah, kesan apa yang kalian dapatkan selama kalian itu mengikuti konseling kelompok ini? Misalnya yang kamu rasakan, Bagas. Dapat solusi lah. Nah, dapat solusinya. Kamu, Aldo? Hah? Ya, jadi mungkin karena kalian sudah mendapat solusi dengan adanya kita mengadakan konseling kelompok ini kan, jadi kalian itu tahu, oh ternyata apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan selama ini tidak baik. Dengan adanya konseling ini mungkin kalian itu bisa untuk mengubah sikap egosentris yang kalian miliki ya. Memang sih ya, kalau kita berpikir ya, apalagi misalnya kebiasaan itu sudah tertanam dari sejak kita lahir dan sampai kita dididik dari lingkungan keluarga, itu memang tidak semudah untuk membalik telapak tangan ya untuk kita mengubahnya ya. Apalagi kalau memang udah karakternya, udah kepribadiannya orang seperti itu ya. Tapi tidak ada salahnya kita itu berusaha dan punya niat untuk mengubahnya untuk kebaikan kita sendiri. Nah, dan egosentris ini ya, dia termasuk sikap yang kalian itu terlalu berpikir irasional ya. Jadi kita itu harus punya pikiran yang bagus. Yang kitanya tidak emosional, kita harus menjadi rasional ya. Kita harus berpikir yang baik, berpikir ke arah yang lebih positif agar tidak mengganggu kehidupan kita sehari-hari, seperti kalian bergaul dengan teman kalian di sekolah. Nah, karena kan udah kasih tahu tadi bahwa egosentris itu membuat orang lain itu merasa tidak aman karena kelakuan kita tadi ya. Contohnya misalnya kalian itu kalau dalam berteman ngomong kan, nggak mau dengar omongan ataupun kata-kata teman kalian kan, mau yang panjang terus yang berbicara seperti itu kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kalian itu tidak mau mengalah dalam segala hal. Ya, jadi itulah ya. Jadi harapan ibu itu ya, supaya dengan adanya konseling kelompok ini bisa bermanfaat bagi kalian ya, dan kalian pun bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kalian hadapi selama ini ya. Jadi pesan ibu, kalian harus bisa berusaha untuk mengubah tingkah laku kalian ataupun sikap kalian yang egosentris tadi itu menjadi tidak egosentris ya. Ataupun misalnya pemikiran yang irasional tadi itu kalian hilangkan ya. Jadi supaya kalian itu punya pemikiran yang rasional dengan orang, dengan berpikir yang positif, berpikir yang lebih baik ya, seperti itu ya. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan kan? Nah, ibu, demikian ya konseling kelompok kita pada pagi hari ini ya. Ibu ucapkan ya banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan kalian ya bersedia datang memenuhi panggilan ibu ya, karena selama ini
kita mengakhiri konseling kelompok kita ini, karena tadi kan kita mulainya dengan doa, dan untuk mengakhirinya pun kita mulai juga dengan doa. Saya minta Leo Agustin untuk kita menutup kita dengan doa ya.